Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kita akan bersenang-senang bersama. Anak-anak, meskipun saat ini masih masa pandemi, tidak mengurangi kita untuk semangat belajar. Pak Guru senantiasa mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Semoga usaha kita terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Pak Guru pimpin dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menemukan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan pengaruh gaya terhadap perpindahan benda. Ya, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Candi Prambanan, betul. Nah, gambar tersebut merupakan salah satu tempat wisata, yaitu Candi Prambanan. Tahukah kamu berada di daerah mana tempat wisata tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Candi Prambanan terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Tentunya daerah tempat tinggal kalian juga menyimpan keunikan dan menyimpan cerita yang luar biasa. Nah, seperti halnya di tempat Pak Guru. Di tempat Pak Guru di Salatiga ada salah satu tempat yang unik juga, yaitu Pemandian Senjoyo. Pemandian Senjoyo itu merupakan salah satu tempat wisata di mana di situ menghasilkan air yang sangat melimpah ruah yang bisa menghidupi orang-orang di Salatiga. Ada cerita unik juga di daerah situ, yaitu tentang mengangkat cerita Joko Tingkir. Nah, nanti anak-anak juga kalau ingin membaca cerita Joko Tingkir bisa mencari sumber dari internet ataupun buku. Nah, selanjutnya mari kita belajar bersama. Salah satu contoh tempat wisata yang mempunyai keunikan adalah Candi Prambanan. Tadi sudah disebutkan di depan ya. Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Asal-usul Candi Prambanan diceritakan dalam cerita rakyat populer di Yogyakarta. Pasti kalian sudah pernah dengar. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Mari kita simak bersama. Ya, Roro Jonggrang. Nah, Pak Guru akan membacakan dari sini. Anak-anak coba mengikuti membaca dari rumah masing-masing ya. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya atau istrinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika
Jika kau berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Nah, selanjutnya, aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso minta bantuan pasukan Jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik, dia mengadu kepada Si Sumi, dayang kepercayaannya. Si Sumi mempunyai ide untuk menggagalkan kerajaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahutan. Mendengar kekuatan ayam jantan, pasukan Jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan Jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktian Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi batu, menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Nah, coba kalian sudah membaca cerita fiksi di atas. Coba kalian temukan pemeran-pemeran siapa saja yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi di atas? Siapa yang bisa? Ya, Roro Jonggrang. Betul. Bandung Bondowoso. Ya. Si Sumi dan bangsa Jin. Anak-anak hebat, tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru akan mengingatkan kembali materi cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang bersih cerita keterangan, karangan berdasarkan angan-angan atau imajinasi penulis. Jadi cerita fiksi itu tidak nyata seperti halnya kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu hanya sebatas imajinasi atau karangan belaka. Nah, jenis-jenis cerita fiksi ada cerita dongeng. Cerita dongeng pun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama legenda, fabel, mite, cerita jenaka, saga. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul atau suatu benda. Selanjutnya cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seorang dan menimbulkan senyum atau tawa. Selanjutnya mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Mitos, mite berarti gaib. Selanjutnya fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Jadi misalnya ada kelinci, kelinci bisa berbicara seperti hanya manusia, bisa bermasyarakat seperti hanya manusia. Selanjutnya terakhir adalah saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh Lutung Kasarung. Ya, selanjutnya liburan semester kemarin Ani bersama keluarganya bertamasya ke Candi Prambanan. Ia melihat 2 petugas yang sedang membersihkan lingkungan sekitar candi. Coba perhatikan apa yang dilihat Ani. Ya, di situ ada gambar petugas kebersihan yang sedang menarik dan mendorong gerobak. Nah,
usaha apa yang dilakukan kedua orang pada gambar tersebut? Ada menarik dan mendorong gerobak sehingga gerobaknya bisa bergerak atau berpindah tempat. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa ya menyimpulkan pengertian gaya. Gaya adalah gerakan mendorong dan menarik benda yang menyebabkan benda bisa bergerak. Contoh gerak ataupun gaya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Ini contohnya ada mengambil air dari sumur, mengayuh sepeda, menarik mobil mainan, mendorong meja, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalian nanti bisa mencarinya sesuai dengan yang ada dalam kehidupan anak sehari-hari. Nah, ini LKPD nanti anak-anak coba kerjakan, sudah Bapak upload di LMS, nanti kalian unduh dan kerjakan di rumah masing-masing. Setelah selesai silahkan diupload ke LMS lagi. Baiklah, terima kasih. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan anak-anak semuanya. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.